Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini, tanggal 27 Mei 2021, tertulis di Yohanes 8 ayat 12. Begini firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah ada seorang berkata bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya. Ucapan ini sontak menjadi perhatian yang membuat banyak orang di Indonesia tertarik dengan gagasan atau pemahaman tentang ucapan tersebut. Ternyata meskipun Tuhan Yesus telah menunjukkan dirinya, siapa dia, sang terang dunia itu, tetapi banyak sekali orang-orang yang menolak dia, bahkan bangsanya sendiri. Dan kita mengerti bahwa ternyata ketika kita membaca nats kita hari ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus berkata kesaksiannya tentang dirinya bukan hanya berasal darinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Sang Allah Bapa juga bersaksi atas dirinya. Dalam perjanjian lama kita mengerti bahwa ketika ada dua saksi menyaksikan suatu kesaksian, maka kesaksiannya adalah benar dan dapat diterima. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Mengapa Tuhan Yesus berkata dia adalah terang dunia? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia. Dan hidup itu adalah terang manusia." Firman itulah sang terang itu, bahwa di dalam Kristus segala sesuatu telah digenapi dari perjanjian lama yang dapat kita lihat di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita mengerti satu hal, bahwa ternyata dunia ini ketika sudah dikuasai oleh dosa penuh dengan kegelapan. Siapakah yang bisa melepaskan dirinya dari kegelapan ini? Hanya mereka yang telah menerima sang terang itu, yakni firman yang telah menjadi daging, yakni Kristus. Dan ketika orang dikuasai oleh firman Tuhan, maka dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana tipu muslihat, mana yang sangat diperlukan dalam hidup ini, dan mana yang harus dihindarkan. Sehingga saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam tuntunan terang firman Tuhan. Sehingga ketika mata saudara terang, maka perbuatan saudara juga akan terang. Jika hati saudara terang, maka tindakan saudara juga akan melahirkan hal-hal yang berguna bagi banyak orang. Dalam firman, kita menemukan jalan terbaik. Firman itulah yang harus mengendalikan manusia. Orang yang tunduk pada firman Tuhan akan menemukan dirinya adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Melalui firman-Mu ya Bapa, kami mengerti bahwa jalan satu-satunya kepada terang itu adalah firman-Mu yang telah menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memenangkan perjalanan hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.